Oke, selamat pagi ya teman-teman investor. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semua sehat semua ya. Hari ini sangat spesial karena hari ini kita mengundang salah satu narasumber yang cukup terkenal ya di Indonesia. Beliau menulis buku, ya praktisi, terus motivator juga ya mengenai investasi. Ini kebetulan belum join nih orangnya nih ya. Nanti saya perkenalkan. Nah, sambil menunggu mungkin saya update market dulu ya. Kemarin kalau perkembangan di global, di Amerika ya khususnya ya, agak terkoreksi kemarin ya di 0,13% ke 24.101, dan indeks lainnya juga sedikit terkoreksi karena beberapa laporan keuangan perusahaan yang bergerak di teknologi ya. Kalau di Indonesia sendiri kemarin kita naik 0,36% ke posisi 4.529 ya. Penutupan sebelumnya nilai transaksinya 6,25 triliun, rata-rata nilai transaksi harian 6,89 triliun. Tadi saya lihat sempat naik ya IHSG kita, mudah-mudahan detik ini juga masih hijau ya. Nah, ini sambil menunggu narasumbernya nih ya, belum gabung. Nah, ini Ryan Filbert nih ya. Halo. Halo Mas Ryan. Halo juga Om Agus. Saya kalau manggil dia Om loh. Halo, halo semuanya buat teman-teman IDX Bali nih, followernya IDX Bali. Apa kabar? Gimana hari ini? Kita nyebutnya semeton investor, Mas Ryan. Oh siap, oke. Saya sebagai tuan rumah harus kita ikuti. Siap, ayo. Kita mau ngobrol apa nih? Gambarnya belum kelihatan, Mas Ryan. Nah, gambar belum kelihatan. Iya, tapi suaranya udah terdengar. Oh ya, sebentar saya coba cross check. Untuk sinyal saya oke. Coba, udah? Oh, Nah, udah. siap. Makin ganteng aja nih semenjak ini ya, WFH nih. Oh siap. Dengan WFA ini kita justru bisa olahraga teratur ya kan. Kita bisa bangunnya teratur, tidurnya teratur, malah lebih enak ini. Lumayan ini buat perbaikan regenerasi sel ini kalau kata orang. Tapi kayak hidup kita mau nggak mau berubah ya, Mas Ryan. Iya nih, Mas. Siap. Oke, untuk teman-teman investor tadi saya udah menyapa semuanya. Spesial ya di tengah-tengah kita. Penulis buku, praktisi, motivator nomor satu di Indonesia ya. Banyak kalau aduh, oke siap. Ya, oke, ini Mas Ryan Filbert ya. Ya. Saya nggak boleh manggilnya Ryan katanya, harus Ryan. Oke, siap. Nanti untuk teman-teman sambil kita bincang-bincang boleh mengajukan pertanyaan ya nanti akan kita. Ya. Oke, kita mulai aja sambil jalan ya Mas Ryan ya. Iya. Untuk pertama-tama mungkin Mas Ryan bisa menyapa investor dan mengungkapkan pendapatnya mengenai keadaan pasar modal kita, Mas Ryan. Baik, jadi hampir 1 bulan ini banyak sekali webinar ataupun live yang mengundang saya, dan rata-rata semuanya memberikan tone atau nada kepanikan ya, karena merasa bahwa Indonesia pada saat ini, apalagi tentunya teman-teman ya, Pak Agus juga di Bali kan akan terasa sekali terdampak akibat dari sektor pariwisata yang mau berjalan pun susah. Saya sebenarnya kalau boleh pilih ya, kalau saya bilang, saya ini sebenarnya dari kemarin udah pengen pergi ke Bali, Pak Agus. Kenapa? Karena hotel bintang 5 itu yang sudah saya targetkan untuk saya tinggali, itu sekarang harganya itu bukan diskon 50%, tapi diskonnya cuma 20% dari harga retailnya, coba bayangkan. Jadi saya sebenarnya pingin ke sana, pun saya nggak bisa gitu ya. Dan artinya ada teman-teman yang pada hari ini juga terdampak secara pekerjaan, ada yang berdampak juga secara
kewirausahaan yang akhirnya akan membuat investasi juga akan melambat. Jadi ini menjadi satu pesan buat teman-teman semua, bila Anda pada saat ini ingin belajar investasi atau berinvestasi, Anda juga harus peka terhadap sense of business. Tidak bisa kita tinggalkan bahwa apa yang namanya usaha bisnis itu akan related atau sangat berhubungan dengan industri pasar modal sendiri. Jadi kita harus peka terhadap hal itu. Nah, sekarang apa yang harus kita lihat adalah kepada hari ini kita mengalami suatu kejadian yang boleh dibilang terjadi 100 tahun sekali. Yaitu terakhir kita merasakan dari penyakit pandemik yang sifatnya berskala internasional ya, bukan berskala satu daerah ataupun satu negara ya. Kalau misalnya dibilang SARS kan kita nggak merasakan. Flu babi yes, tapi tidak all daripada pulau-pulau kita semua merasakan. Ini adalah terjadi hampir 100 tahun sekali, bukan akhirnya nanti setelah hari ini 100 tahun kemudian akan terjadi lagi, tapi ada ritme dan pola yang memungkinkan hal itu, sehingga kalau 100 tahun, apakah ada orang yang pada saat ini sudah pernah merasakan 100 tahun yang lalu? Belum hidup, belum lahir. Saya tahun 86, umur 34 tahun. Saya merasakan krisis datangnya dari sektor keuangan dan dari sektor perbankan. Ya perbankan is keuangan juga kan. Yaitu tahun 98 saya kelas 6 SD, 2008 saya baru belajar 4 tahun di pasar modal. Nah, apapun jenis krisisnya itu akan selalu menghasilkan kepanikan. Ini yang menjadi dasarnya. Hari ini indeks harga saham gabungan kita telah meninggalkan titik tertingginya sudah hampir 1 tahun. Jadi sudah boleh potong kue dan tiup lilin nih. Saya ingat betul di tahun 2019 saya sempat diundang oleh bursa, di mana bursa sempat mempresentasikan bahwa kita berada di titik tertinggi. Saya teringat hal itu karena pada hari itu acaranya cukup besar. Jadi saya merasa bahwa penurunan kita dari titik tertinggi itu sudah hampir 1 tahun, dan hari ini kita dalam kondisi justru sektor realnya yang bermasalah. Jadi kalau misalnya pada hari ini Anda pesimis, sebenarnya sah, boleh. Karena apa? 100 tahun belum pernah ngerasain. Ya bisa jadi ada juga investor yang baru 1 atau 2 bulan atau baru 1 tahun sehingga menjadi resah. Tapi saya mau mencoba membawakan berita positifnya bahwa pada tahun 1918 ketika adanya Spanish flu, pada hari itu teknologi belum seperti hari ini. Pada hari itu baru selesai Perang Dunia Pertama. Kalau ditanya kapan ditemukan antidotnya atau disebut kapan ditemukan vaksinnya, maka itu baru hampir 20-30 tahun kemudian. Jadi kalau hari ini ada yang berharap vaksin cepat, itu logik. Kenapa? Karena teknologi yang memajukan semuanya. Hari ini saya bisa ngobrol dengan teman-teman dan juga Pak Agus, itu melewati jarak lebih dari ribuan kilo loh. Ribuan ya, Jakarta Bali jauh nggak sih? Iya. Kalau di jauh lah, kalau ribuan kilo. Kalau di peta sih 2 jengkal sih. Kalau sebenarnya pasti jauh. Tapi artinya ini terjadi suatu evolusi besar-besaran dalam seluruh kehidupan kita. Jadi kalau kita mengharapkan lebih cepat untuk ditemukan penyembuhnya dan kita akan kembali bisa bertemu segera, karena IDX cabang Bali ini yang paling jarang ngundang saya. Sudah OJK yang undang soalnya. Jadi sebenarnya kita akan segera bisa bertemu lagi. Pertama, Anda khawatir, boleh, semua orang khawatir karena belum pernah ada yang mengalami kejadian terhadap pandemik. Tapi kabar baiknya adalah, andaikan hari ini terjadi, saya yakin akan lebih cepat pemulihannya dibandingkan harus menunggu seperti tahun 1918 baru ditemukan cure-nya itu 20-30 tahun kemudian. Pertama itu. Yang kedua adalah, saya ingin ceritakan bahwa Indonesia itu berada di dalam kondisi negara berkembang yang sebenarnya adalah menjadi negara paling menjanjikan di dunia, salah satu dari negara-negara yang menjanjikan di dunia untuk diinvestasikan. Selalu dengan tema yang sama saya angkat dalam keadaan pasar naik dan pasar turun. Waktu terbaik untuk memiliki investasi sebenarnya adalah kapanpun. Makin turun makin bagus, masalahnya kan tidak pernah ada yang tahu kapan turunnya. Kalau semua orang 5 tahun yang lalu tahu turun seperti hari ini, dia akan beli hanya 2017 dan 2020. Tapi kan kita semua nggak tahu. Andaikan pada hari ini ada peramal yang berani menyatakan bahwa bulan Juni akan berakhir, harusnya ditanyakan kembali, waktu kemarin kenapa tidak meramalkan kapan kejadiannya juga gitu. Jadi kita tidak bisa meramal-ramal hal itu. Lebih baik realistis.
Anda bersyukur bahwa Anda berada di negara Indonesia yang menjadi salah satu negara berkembang yang paling menjanjikan untuk diinvestasikan. Itu bukan orang Indonesia yang ngomong. Tuh, startup itu semua diinvest oleh orang luar negeri. Ayo, kenapa mereka mau investasi di Indonesia? Karena jawabannya adalah kita memang the most promising country nih, yang paling bagus gitu loh. Kenapa Anda nggak mau? Sayang sekali. Jadi dalam keadaan naik dan keadaan turun, Anda mau pesimis tidak apa-apa, tapi Anda sebenarnya harus realistis bahwa ini pasti akan ada berakhirnya. Ini jadi di depan-depan ini seolah-olah sudah memberikan kata-kata kesimpulan ya, bagus ya. Jadi sebenarnya teman-teman investor, seperti kata Ryan, kita ini bukan belum menyebut krisis ya. Jadi keadaan yang sekarang ini kalau kita lihat 2008, 98 itu kan krisis keuangan ya. Nah kalau ini dari sektor real sampai semua sektor juga kena nih Mas Ryan. Betul. Yang jadi problem hampir semua negara ya yang kena. Bank sentral di seluruh dunia hampir semuanya mengeluarkan stimulus ya untuk menjaga. Mudah-mudahan berhasil, tapi mungkin pandangan Mas Ryan terhadap stimulus bank sentral itu, apakah nanti akan berdampak ke sektor real juga atau kebijakan stimulus bank sentral? Iya, baik. Stimulus itu sebenarnya tujuannya adalah untuk menjaga daya beli. Intinya hanya satu. Jadi kalau yang namanya melakukan stimulus ekonomi, itu yang akan dijaga pertama adalah daya belinya. Tapi buat negara-negara yang isinya terlalu pintar investasi seperti Amerika, nanti akan terjadi pola yang sama seperti tahun 2008. Kenapa? Karena orang Amerika ketika dibagi-bagi duit, dia tidak akan pernah pergi membeli mobil mewah, dia tidak akan pergi untuk membeli beras, dia akan lebih baik, oke, saya akan saving sebanyak-banyaknya, dan saya akan go to the capital market. Jadi kalau Anda perhatikan juga, pasar dari keuangan Amerika tidak terasa inline dengan kejadian yang terjadi sebenarnya. Coba lihat deh, kondisinya dia malah top rekor. Hanya minyak buminya saja yang babak belur, itu pun kapal tanker itu sudah keliling di seluruh negara itu karena tidak mungkin lagi, masa mau dibuang ke laut kan nggak mungkin gitu ya. Jadi dalam kondisi pada saat ini saya setuju bahwa sektor real yang terdampak. Jadi pada hari ini justru adalah skill kita harus mengasah skill kita, baik daripada skill secara pemikiran dan juga skill akan kemampuan kita, soft skill dan hard skill kita, agar untuk bisa mendukung perekonomian ini bisa pulih. Jadi kalau stimulus akan berdampak, pasti stimulus itu kalau tidak berdampak langsung, seenggak-enggaknya mengerem. Jadi jangan sampai orang salah, ini banyak juga orang salah kira. Misalnya gini, ada orang yang bilang gini, Pak, kenapa kalau saham sudah disupport tetap bisa turun? Karena yang namanya support itu juga ngerem. Bukan artinya begitu dikena langsung cut gitu berhenti, enggak. Tapi ngerem, memperlambat penurunan. Sama, ini juga memperlambat untuk mencapai suatu kondisi yang lebih parah atau menghindari kondisi parah itu sehingga kita sudah kembali lagi untuk bisa recovery. Jadi hanya itu yang dilakukan, yang paling mungkin dilakukan, dan saya rasa kita berhasil kok. Kita berhasil bahwa pada hari ini masyarakat kita masih cukup bisa bertahan. Ya, saya tahu sekali banyak sekali yang hari ini sudah mulai kelaparan dan lain sebagainya. Ya, peran serta kita yang pada hari ini masih bisa makan, ini adalah yang membantu mereka. Harus kita lakukan seperti itu. Kira-kira begitu, Pak Agus. Ini balik lagi ya, tadi ngomongin harga-harga, nggak hanya harga saham, nah banyak investor yang menanyakan nih ya ke kita, ini pasar modal ini apakah sudah rebound atau bakalan turun lagi, Mas Ryan? Baik. Perkembangan terkini. Baik, sebenarnya tidak ada satupun orang di dunia ini, termasuk Pak Agus, termasuk saya, termasuk analis, termasuk Ibu Sri Mulyani, termasuk Bapak Presiden sekalipun, itu tidak bisa menakar nilai terendah. Jadi apabila Anda berpikir selalu mencari titik terendah, maka Anda kemungkinan besar hanya sebagian orang kecil sekali yang akhirnya bisa mendapatkan membeli di harga terendah. Dan itu bagian dari hoki. Daripada Anda bergantung pada hoki, lebih baik Anda bergantung kepada disiplin. Jadi jangan, banyak sekali yang bilang, Pak, kapan harga paling rendah? Kalau saya tahu, mana mungkin saya kasih tahu Anda juga. Misalnya saya bisa tiba-tiba ketemu sama Doraemon, saya dikasih pintu untuk pintu kemana saja, ataupun yang itu tuh yang mesin waktu, saya akan pergi ke 2 tahun kemudian, saya cocokin berapa sih harga paling rendah, saya akan balik lagi ke sini, saya akan beli di titik itu gitu kan. Tapi masalahnya hal itu tidak mungkin.
Saya ini adalah salah satu orang yang beruntung, bagus. Kenapa beruntung? Saya berhasil membeli tahun 2008, saya berhasil membeli saham di harga hari terakhir titik tertinggi dari indeks harga saham gabungan. Luar biasa. Jadi hari ini saksi nggak berhasil, ke titik tertingginya gagal, titik tertingginya berhasil. Jadi saya ini sombong yang ngaco gitu. Tapi akhirnya saya mau cerita gini, bahwa teman-teman ketika saya berhasil membeli di titik tertinggi dan ternyata saya terus berinvestasi, ketika harusnya masa-masa itu kembali balik modalnya 2011 ataupun 2012, saya sudah kembali modal di 2010 loh. Dengan saya setelah membeli, terus membeli, terus membeli, terus membeli, dan akhirnya saya malah lebih cepat kembali modal dibandingkan pemulihan itu sendiri. Saya beli di titik tertinggi loh, di mana titik tertingginya itu baru kembali 2012 loh. Tapi saya sudah kembali recovery di 2010. Bahkan untuk beberapa saham 2009 saya sudah recovery. Apa resepnya? Resepnya sederhana. Resepnya adalah ketika turun, Anda beli. Ketika turun lebih dalam, Anda beli. Jadi syaratnya sebenarnya pada hari ini cuma satu. Anda harus selalu punya uang setiap hari. Iya. Yo kalau nggak punya uang bagaimana caranya bisa investasi, gitu? Iya, betul. Berarti strateginya average ya. Jadi Averaging. Selama perusahaan yang dibelinya bagus. Selama perusahaan yang dibelinya memang bagus. Ada perusahaan yang pada hari ini memang dulunya meragukan, hari ini beneran kelihatan jadi benar-benar jelek. Ada yang perusahaannya bagus, hari ini tetap turun harganya, tapi dia secara laporan keuangan, secara perusahaan tetap bagus. Itu yang harus Anda pilih. Itu menarik tuh, perlu digarisbawahi. Kita membeli saham atau averaging down atau averaging up nantinya ya, harus digarisbawahi bahwa perusahaannya emang harus benar-benar bagus, dipastikan bagus. Betul. Tapi menarik juga nih Mas Ryan. Mas Ryan bilang ada perusahaan yang dulunya terlihat bagus, sekarang baru kelihatan jeleknya. Ada perusahaan yang sekarang baru kelihatan bagus, itu bisa dikasih kisi-kisinya nggak, Mas Ryan? Nah, ini dia. Pertama, kita harus tahu bahwa perusahaan itu secara laporan keuangan, kalau kita mau melakukan screening sederhana, biasanya yang harus kita hindari atau kita ambil perhatian lebih adalah ketika perusahaan itu berhutang secara berlebihan. Misalnya, modal dia sekian, 1 triliun lah, hutangnya 3 triliun. Berarti kan artinya, andaikan dia pada hari itu tidak bisa apa-apa, tidak bisa berhasil, maka hutangnya dia itu sebenarnya tidak bisa di backup oleh modal yang dia miliki. Biasa bisa disebut dengan rasio debt to equity ratio. Debt equity ratio yang berlebih itu kadang tidak bagus. Tapi Anda harus menyingkirkan beberapa jenis kriteria perusahaan yang memang hobinya berhutang besar. Satu, perbankan. Perbankan itu pasti memang tinggi rasio hutangnya. Kenapa? Karena memang bank itu memang menggunakan uang kita yang kita tabungkan sebagai hutang, dicatat dalam laporan keuangannya, dan dia menyalurkan kembali hutangnya. Menyalurkan kembali dananya untuk dihutangin kepada pihak lain. Nah, bank memang harus dihindari, tidak bisa dilakukan analisa seperti ini. Yang kedua adalah perusahaan-perusahaan berbasis infrastruktur. Kenapa? Karena perusahaan berbasis infrastruktur itu kan pekerjaannya makan waktu. Tidak bisa 1 bulan selesai. Pasti dia akan membutuhkan talangan dari pihak ketiga. Kemungkinan juga dia pasti akan memiliki rasio hutang yang tinggi. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang lainnya, itu ya biasanya kita harus lihat hutangnya itu tidak begitu besar. Satu, Pak, tapi ada loh perusahaan yang bagus, tapi hutangnya tinggi. Iya, memang perusahaan itu pintar berhutang, kan nggak salah. Kan kita udah tahu bahwa perusahaan itu melistingkan perusahaannya itu di Bursa Efek, salah satunya karena ingin mendapatkan permodalan, ataupun mendapatkan nama menjadi lebih bonafit sehingga bisa ngutang lebih banyak, ataupun juga dia memang ingin mendapatkan insentif pajak, ataupun juga mau membagi warisan. Itu banyak alasannya. Tapi tetap saja ujung-ujung paling awalnya biasanya adalah karena butuh uang. Jadi ya jelas saja kalau dia berhutang itu wajar. Tapi kalau ternyata dia tidak pintar berhutang, tiba-tiba makin hari makin lama hutang makin besar, ini Anda harus hati-hati. Kenapa nih? Hutang makin tinggi, pendapatan makin turun, laba berubah menjadi rugi. Nah, ini udah resep parah, harus Anda hindari.
Jadi pertama kali dalam melihat itu adalah dalam perusahaannya. Yang kedua, Anda harus lihat apakah produknya, apakah jasanya, apakah apa yang mereka lakukan dalam perusahaan itu masih bergulir dan berada di sekitar kita. Kan perusahaan-perusahaan itu kan pasti ada di sekitar kita dong barangnya. Ya meskipun kalau batu bara ya adanya mungkin di Kalimantan gitu. Tapi Anda bisa meng-cross check dengan teman Anda dong yang ada di sana. Gimana itu tambang batu bara itu? Wah, kagak pernah nambang lagi. Tiap hari main gaple. Ya berarti kan udah nggak jelas gitu. Jadi kita harus cross check juga terhadap sektor realnya seperti itu. Nah, tapi dalam keadaan seperti ini, Mas Ryan, kira-kira sektor apa sih yang menarik untuk diinvestasikan, Mas Ryan? Baik, ada hari ini saya akan bisa menjelaskan dengan dua sisi. Satu, dengan sisi logika. Sisi logika itu sektor yang defensif adalah yang dalam keadaan perang sekalipun, dalam krisis sekalipun, hal itu akan tetap ada. Yaitu satu, namanya adalah sektor consumer yang menyangkut hajat hidup dan perut orang banyak. Ini pasti akan tetap berproduksi. Walaupun turun, tapi tetap berproduksi. Yang membuat perusahaan itu mati itu kadang-kadang bukan karena turun omsetnya, tapi karena tidak bisa memproduksi. Akhirnya selesai. Itu satu. Yang kedua adalah perusahaan berbasis pendidikan. Perusahaan yang berhubungan dengan pendidikan, ini dalam keadaan apapun akan selalu ada. Yang ketiga, itu adalah berbasis kesehatan dan turunannya. Kenapa? Karena dalam keadaan, apalagi dalam keadaan pandemik, jangan tanya, kesehatan nomor satu gitu kan ya. Dalam keadaan krisis keuangan sekalipun, walau dalam keadaan perang sekalipun, obat-obatan tetap diperlukan. Jadi tiga ini, ya yang keempat ini menjadi gugur kalau misalnya ada pandemik adalah bagian dari hiburan. Karena manusia tuh tetap butuh hiburan. Tapi kalau misalnya hiburan yang ada pada hari ini ya agak bergeser nih. Tadinya kan traveling ya, tapi orang akhirnya menggunakan kabel TV, ya kan? Orang kemarin aja di luar negeri itu Pornhub aja digratisin gitu kan? Itu kan berarti mendukung sekali untuk orang punya hiburan gitu kan? Jadi empat ini. Nah, sekarang saya akan mau geser. Kalau dilihat dari sudut pandang hari ini dan 3 tahun ke belakang dan 1 tahun terakhir, maka sektor yang menahan penurunan lebih dalam di indeks harga saham gabungan kita itu ada dua. Satu adalah banking atau finance, yang kedua adalah consumer. Sedangkan yang paling buruk dalam 1 sampai 2 tahun terakhir itu adalah properti. Jadi ya kan tadi pertanyaannya mana yang mampu bertahan? Kalau secara dasar logika berpikir ada 4. Tapi kalau yang ada pada saat kondisi realnya hari ini di market kita, ya jawabannya yang kedua. Seperti itu. Nah, okay. Nah, dari 4 sektor tersebut, ini mumpung ada yang nanya nih ya, contoh perusahaannya ya, langsung disebut aja kali ya. Iya, baik. Jadi kalau consumer itu pasti tentunya kita melihat dari yang market cap-nya paling besar. Kapitalisasi besar kita akan menemukan ada Unilever, ada yang setengah consumer, setengah obat-obatan farmasi yaitu Sido muncul. Lalu ada Mayora, turunan dari Mayora ada Kino ya kan. Lalu kalau misalnya dari farmasi kita akan melihat Kalbe Farma, Kimia Farma ya kan. Lalu ada juga dari consumer ada Indofood, CBP Sukses Makmur. Tapi kalau atasnya lagi ada INDF. INDF itu adalah salah satu perusahaan yang selama 15 tahun terakhir laba bersih per lembar sahamnya selalu tumbuh. Kalau yang juga tumbuh salah satunya dari finance itu adalah BCA yang juga tumbuh. Lalu untuk yang 10 tahun terakhir yang setengah consumer tapi dia menjual bahan-bahan kebutuhan dan dia sudah mulai masuk ke consumer juga, itu ada grupnya S Hardware, ACES. Itu juga dalam 10 tahun laba bersihnya mengalami kenaikan terus-menerus dari 2009. Lalu kalau misalnya kita di pendidikan, sayang sekali di Indonesia tidak ada pendidikan. Mungkin nanti salah satu company saya berbasis online course yang nanti TBK, gila sombongnya luar biasa emang benar-benar satu ini. Luar biasa, sekarang diumumkan. Iya, belum kejadian pun berani ngumumin. Ini emang orang rada aneh gitu ya. Terus habis itu kalau kita ngambil dari sektor-sektor, mungkin tadi ada sempat bilang Pak kalau gimana dengan minyak? Minyak itu tidak, menurut saya sesuatu yang sifatnya menyangkut energi dan juga menyangkut transportasi ini sebenarnya adalah harusnya dikuasai oleh negara. Kenapa? Karena ini adalah high risk sector dan juga lebih rawan terjadi transfer pricing dari nilai komoditinya. So untuk hal-hal seperti ini disebut dengan high risk sector yang akan lebih baik diinvestasikan oleh investor yang tidak pemula juga,
Gitu. Jadi ya tadi nama-namanya sudah kita sebutkan. Kalau dari banking tentunya kita sudah tahu Big Four kita, ada BCA, BRI, Mandiri, BNI. Lalu ada second layernya, mungkin kalau second layernya BJBR, wait and see, dengan berhubungan dengan BEX kita masih lihat dulu. Ada juga Bank Jatim ya. Ya kira-kira gitu. Ya, demikian investor sudah disebutkan ya tadi nama-nama sahamnya ya. Sebelum saya lanjut, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan ya dibuka ya. Siap, silakan. Banyak yang komen tapi nggak ada yang nanya nih, bukan sombong. Oh iya. Aduh. Untuk investor yang pemula, Mas Ryan, Iya. banyak nih. Saya pun akhir-akhir ini sering ditelepon orang-orang ya, pengusaha real juga nelpon saya tuh, bilang harga saham lagi turun ya sekarang ya. Dia mau masuk nih. Nah, untuk investor-investor pemula, sarannya gimana, Mas Ryan? Baik. Dalam kondisi yang tidak jelas, berinvestasilah pada saham yang jelas. Ini sudah hukum nih. Ini hukum versi saya loh ya. Jadi dalam keadaan yang tidak jelas, selalulah berinvestasi pada saham yang jelas. Yang namanya Anda hanya baru dengar satu kali aja, berarti itu tidak jelas. Gampang, sesuatu yang jelas itu pasti kedengeran. Misalnya kayak Ryan Filbert itu 17 judul buku ya kan, saya kan sudah nulis judul 17, oh itu jelas. Ini sebenarnya emang kenapa mau diundang sama seluruh IDX ini biar promo nih, kurang ajar juga nih bicara satu ini mah. Jadi pokoknya ketika Anda berinvestasi dalam kondisi yang tidak menentu, jangan melakukan spekulasi. Contoh ya, jangan berhutang. Ada beberapa orang yang menelepon saya, menelepon tim saya, WhatsApp saya, Instagram DM saya, Pak, saya mau gesek tunai kartu kredit, saya mau investasi saham sekarang. Loh, jangan Pak. Loh, katanya Ryan hari ini murah. Loh, ya murah itu kita tidak tahu sampai berapa dia akan turun. Contoh gini, barang setiap hari harganya 100.000. Tiba-tiba belum pernah dalam kejadian dia diskon 30%. Jadi 70.000. Murah nggak? Murah. Tapi kalau ternyata si perusahaannya bilang, belum banyak nih omset saya belum sampai, saya akan diskon 50%. Murah nggak? Ya murah. Jadi 50.000. Besok didiskon lagi 60%. Murah nggak? Ya murah. Ya murah terus. Tapi kan selalu turun harganya. Apa jadinya kalau kita yang 70.000 kita pingin ngetengin di seberang tokonya itu, tiba-tiba begitu dia kembali ke 100.000 kita bikin toko kedua, kita jualan barang-barang orang itu. Saya punya 90.000 loh. Ternyata dia masih tahan terus diskonnya sampai 2 tahun lagi, mati dong. Kita yang sudah tahan barang pakai barang hutang. Kan hutang itu kan akan bayar bunga kan. Jadi tips pertama, Anda mau investasi pemula nggak apa-apa. Satu adalah jangan pakai uang panas atau hutang, ya kan. Apalagi jangan pakai uang untuk Anda menikah tahun depan. Ya selama Anda siap menikahnya batal nggak apa-apa, ya. Karena setelah menikah akan muncul masalah baru ya, jangan khawatir. Satu itu. Yang kedua, Anda berinvestasilah pada perusahaan yang jelas. Kalau perusahaan yang jelas itu ciri-cirinya adalah perusahaan yang namanya Anda sering dengar, perusahaan yang barangnya masih ada di supermarket, yang barangnya masih ada seliweran di pinggir jalan, yang masih ada dipegang di tangan Anda, yang masih pernah Anda pakai jasanya, itu artinya jelas. Yang ketiga, pakai cara logika sederhana ketika Anda sudah menentukan. Cek saja secara laporan keuangan 3 bagian pendapatan laba hutang. Bodoh-bodohnya kita tahu grafik turun itu adalah bagus kalau misalnya hutang. Kalau naik itu namanya bagus dari segi pendapatan. Kalau laba turun dalam kondisi kayak gini, dimaafkan saja selama dia tidak rugi. Atau dia hanya rugi tipis, kita masih maafkan. Nah, bagian keempat yang penting sekali, ketika pemula, Anda harus tahu bahwa investasi saham, rada jarang minusnya, itu kalau Anda lakukan di atas 5 tahun. Jadi kalau Anda berinvestasi saham dengan sudut pandang 1 tahun, salah. Karena mindset investment horizon itu yang benar dalam capital market di dunia berlaku secara internasional, itu adalah di atas 5 tahun. Kalau Anda buka data investasi di atas 15 tahun, di market manapun, yang minus itu hanya tinggal kemungkinan Anda random picking loh ya, itu cuma 2-3%. Jadi investasi di tahun berapapun Anda tutup mata, Anda buy, baru buka lagi 15-20 tahun. Itu minusnya itu cuma tinggal 2-3%. Kemungkinan dari sekian banyak pilihan tahun yang Anda pilih, jadi Anda adalah bagian yang tanda kutip agak sial aja karena 15 tahun masih rugi, itu hanya 2% dari random investment. Jadi mindset investment harus panjang.
kecuali mindsetnya adalah trading. Kalau trading, go ahead, lakukan anytime. Tidak ada waktu yang tidak bisa dilakukan untuk trading. Trading di market ini kemarin pun kita tetap untuk entry. Tapi kalau investment beda rule of game-nya. Seperti itu. Oke, sudah komplit banget ya jawabannya. Jangan lupa investasi itu pada prinsipnya jangka panjang ya Mas Ryan ya. Kalau investment jangka panjang, kalau trading jangka pendek. Yang repot itu tiap kali trading, tiap kali pinginnya jangka pendek, begitu nyangkut jangka panjang. Jangka panjang Begitu. jadi dadakan ya. Iya, jadi ini namanya tidak gentle. Kalau trading, rugi is rugi. Begitu beli, gayanya mau 2 menit lagi dijual, turun, invest 3 tahun. Kan jadi konyol kan? Iya. mau diinvest 2 menit, mau di trading 2 menit, diinvest 3 tahun. Dan rugi terus lagi. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan nih Mas Ryan. Bagaimana dengan pertambangan dalam jangka 2 atau 3 tahun ke depan? 2-3 tahun ke depan, baik. Berdasarkan data dari tahun 1990, market Indonesia, Bursa Efek Indonesia, indeks harga saham gabungan, maka kita akan mendapati penurunan dari titik tertinggi yang paling dalam di atas 20%, ada 5 kali kejadian. Tahun 90, tahun 98, tahun 2002, tahun 2008, tahun 2015. Dari titik tertinggi ke titik terendahnya itu ada 5 kali kejadian dari tahun 90. Durasinya dari titik tertinggi ke titik terendah itu bervariasi. Rata-rata di atas 1 tahun. Tapi bila ditanya dari titik terendah kembali ke titik yang sama, jadi disebut dengan titik recovery, jadi dari titik tertinggi ke titik terendah kembali dari titik terendah ke titik tertinggi yang dimaksud itu, atau disebut recovery, itu rata-rata membutuhkan 2-3 kali lipat waktunya. Jadi misalnya kita dapat 1,5 tahun, maka 1,5 tahun turunnya, recovery-nya itu dari titik terendah menjadi titik tertingginya, itu membutuhkan waktu 2-3 kali lipatnya. Kalau yang paling panjang itu adalah di tahun 90-an. Itu kita baru recovery di tahun 95-an. Jadi, kalau Anda berpikir adalah titik terendahnya adalah kemarin tuh, yang di bawah 4.000, berarti Anda siap dari titik terendah itu adalah kalikan 2 kali dari penurunan dari titik tertinggi di 6.600, 6.700 kemarin, itu ya berarti recovery sekitar kembali ke titik 6.700-an itu sepertinya bisa saja di tahun 2021 menuju 2022. Jadi jawaban saya berdasarkan statistik. Kalau ditanya bagaimana kondisi ke depan, kita sama sekali nggak ada yang tahu. Kita tidak punya bola ramal, saya tidak punya kantong Doraemon, saya tidak bawa mesin waktunya Doraemon, saya juga tidak bisa metode lari-lari pindah tempat. Jadi saya jawab dengan menggunakan data statistik yang terjadi. Kalau untuk sektor pertambangannya gimana? Baik, saya kemukakan bahwa sektor energi dan tambang adalah selalu berhubungan dengan industrinya. Pada hari ini koreksi terjadi pada oil dan pada batu bara. Ini diakibatkan karena minimnya aktivitas produksi, di mana China pun pada hari ini masih tidak bisa melakukan produksi. Jadi artinya selama sektor realnya tidak berjalan, industri tidak akan berjalan dan akan terjadi koreksi terhadap harga komoditinya. Jadi menurut saya Anda kalau berinvestasi ataupun trading pada barang-barang yang berhubungan dengan energi dan juga mining, itu pilihannya adalah Anda menjadi orang yang harus siap untuk terus keep in touch dengan perkembangan, ataupun Anda harus disiplin ketika memang trading style Anda ternyata gagal, ya Anda harus stop loss. Oke. Sudah lumayan ada pencerahan ya ini dari pertanyaan dari Bill. Terus untuk pertanyaan berikutnya nih dari Mbak Medi nih. Ya. Mohon sarannya apakah saat ini wait and see atau sudah boleh entry, Mas? Baik, inilah pertanyaan yang terkesan hebat. Kenapa? Wait and see itu adalah bentuk ketakutan. Iya nggak sih? Saya belum tahu lah, karena kita juga nggak tahu mau ngapain, kita berusaha untuk meneliti. Wait and see. Semoga meneliti beneran atau jangan-jangan malah lupa diteliti kan repot. Jadi, wait and see ini kita akannya bermain secara psikologis. Kenapa? Ketika nanti Anda dihadapkan dengan harga indeks harga saham gabungan, let's say 3.200 yang saya juga tidak harapkan, amit-amit ya, sorry loh, bukannya karena saya juga investasi 3.200, Anda akan dihadapkan juga,
sudah rendah sih dibandingkan bulan April nih. Tapi jangan-jangan bisa turun ke 2.800. Dia akan begitu. Lalu dibalik lagi. Begitu nanti naik ternyata nih, kita meninggalkan titik dari bulan Maret kemarin yang di bawah 4.000. Tiba-tiba sih kita recovery ke 5.000. Recovery ya. Tapi kan kemarin itu penurunannya belum cukup dalam ya. Dan sepertinya Indonesia belum recovery banget nih. Saya akan tunggu lagi deh. Akan tunggu terus. Baik ke bawah, baik ke atas, wait and see terus. Jadi kalau Anda wait and see tapi tidak memiliki mentalnya yang benar, Anda nanti akan jadi komentator sepak bola. Tendang kurang kanan, tendang kurang kiri. Kalau nendang belum tentu bisa, tapi tendang kurang kanan komentarin orang jago. Wait and see itu menurut saya nggak bisa. Yang harus dilakukan adalah Anda mesti test the water. Anda masuk, thread. Waduh, turun nih. Oke, saya akan kalkulasi ulang. Oke, 5% kemudian. Waduh, turun, sikat, thread, masuk. Oke, saya akan tarik batas atasnya. Oke, 2,5%. Masuk. Oh, ternyata naik beneran, sikat, thread, masuk. Sehingga Anda menjadi orang yang enjoy terhadap wave-nya, seperti seorang peselancar gitu loh. Kalau enggak, Anda enggak akan bisa. Anda berusaha untuk menangkap sesuatu yang kalau naik Anda takut, kalau turun Anda takut. Akhirnya Anda nggak invest. Nanti lewat 2 tahun lagi, coba 2020 saya invest, saya gadaikan anak istri saya. Iya, lu tahu, lewat 2 tahun kemudian. Tapi it's too late. It's too late. Selalu akan terjadi seperti itu. Sikat aja, tapi jangan nekat. Sikat, jangan nekat. Ingat loh, jangan sikat nekat. Itu namanya bodoh. Jangan bodoh jadi orang. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu selesainya kapan. End of period kita nggak tahu. Gitu loh. Tapi kembali lagi, lihat dulu perusahaannya Mas Ryan. Oh iya dong. Investasi itu pada akhirnya perlu melihat barangnya. Ini kan kertasnya nih. Di belakangnya kan ada barang nih. Nah, barangnya mesti dilihat dari kertas-kertas ini. Ini bungkus apa? Kalau jangan-jangan nih buat bungkus gorengannya juga gorengan udah basi, rugi kita beli. Gitu. Nah, ini lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Katanya untuk sebagai pemula. Sebagai pemula nunggu pulih kembali atau bisa dibilang ini sebagai opportunity. Hampir sama nih. Baik. Saya selalu menyatakan bahwa kapanpun waktu membeli adalah waktu terbaik. Saya selalu begitu ya. Yang kedua adalah ketika Anda membeli hari ini, coba bayangkan teman-teman Anda yang membeli di 6.700, 6.600, 6.500. Itu kan sebenarnya dia dalam kondisi floating loss dong. Berarti sebenarnya Anda dalam keadaan untung pada hari ini. Jadi andaikan besok Anda rugi, Anda bisa bilang, nggak apa-apa, teman saya ada yang rugi dari 6.500 kok indeks, lumayan, ada teman yang lebih jelek. Secara psikologi nggak terlalu jelek-jelek banget gitu ya. Tapi menurut saya adalah Anda tidak akan pernah bisa mencoba untuk mencari gini ya. Investor itu tidak pernah fokus kepada harga, tapi investor akan fokus kepada nilai. Jadi kita udah tahu ini perusahaan yang bagus. Harganya hari ini sudah murah. Anda beli, turun lagi, beli lagi, turun, beli lagi. Kenapa? Saya makin senang karena dia semakin murah harganya, nilainya makin jauh tinggi di atas. One day dia akan kembali kalau melihat perusahaan yang bagus. Kalau perusahaannya jelek, wah hari ini udah kelihatan nih, gagal bayar, ada proses default, mengajukan PKP. Wah, ini ciri-ciri dilempar dari LQ45, tidak pernah kembali, ya kan? Disuspend bursa. Nah, udah ciri-ciri, udah buang barang ini. Gampang saja. Bursa kan sudah memberikan arahan dan penjagaan buat kita semua. Bukan begitu ya Pak Agus ya? Nah, iya. Saya nunggu dia ngangguk. Siap. Ini ada pertanyaan yang selanjutnya nih agak advance nih dari Haikal ya. Ada sekuritas yang mau kasih margin trading boleh hold sampai 2 tahun, bunga 18% per tahun. Kalau entry pas golden cross boleh nggak Mas Ryan? Pertanyaan pertama, saya tidak tahu golden cross-nya ini indikator apa sama apa. Indikator moving average berapa dengan berapa, exponential moving average berapa dengan moving average berapa, WMA berapa, saya juga nggak tahu golden cross apa yang digunakan MACD histogram atau bukan, ataupun stokastik atau bukan, saya nggak tahu. Tapi saya selalu membagi pasar itu dibagi menjadi 4 menurut saya, yang disebut dengan fase 1, fase 2, fase 3,
fase 4. Jadi 1 di bawah, 3 di atas, 2 itu lagi tangga naik, 4 itu tangga turun. Kalau saya pada hari ini mau mencoba untuk menjustifikasi, maka saya katakan bahwa kita sedang ada di fase keempat, yaitu dalam tangga turun. Nah, kalau ditanya yang menjadi masalah adalah 18% per tahun dikali 2, berarti kan Anda sedang berhutang selama 36% untuk bunganya saja. Memang benar, bila Anda melihat di tahun 90-an, tadi ada yang nanya tuh, koreksinya tahun berapa saja yang dalam adalah di 90, tahun 98, tahun 2002, tahun 2008, dan tahun 2015. Ada 5. Tapi bila kita mencoba untuk mencari tahu kita bisa untung berapa, memang persentase profit untuk kembali ke titik 6.700 saja itu sekarang sudah hampir kalau naik dari sekarang itu sudah hampir 100%. Jadi enggak, belum sampai sih, hampir 75%-an. Jadi ya sebenarnya logika dasarnya bila nanti 2 tahun lagi harganya kembali ke 6.700, maka sebenarnya 36% per 2 tahun itu murah. Tapi ya kembali lagi, who knows, bisa jadi kalau 5 tahun, kalau ternyata 5 tahun seperti tahun 90, maka Anda sudah bayar bunga sekuritas adalah 18% kali 5. Apalagi kalau ternyata 2 tahun ke depan Anda nggak punya uang, ternyata nanti Anda harus bayar bunganya saja Anda nggak mampu, maka Anda harus di force close kan. Kalau di force close berarti Anda akan mengalami kerugian yang terrealisasi. Ya itu saja yang harus Anda khawatirkan. Nah ini ada yang nanya nih, bedanya trading sama investment apa ya Bang? Ada yang masih awam, bagusnya mulai yang mana? Baik. Jadi kalau dalam hidup manusia itu sebenarnya mengenali 3 hal, yaitu berdagang, berinvestasi, dan berspekulasi. Kalau mau dicontohkan, maka yang namanya dagang, investasi, dan spekulasi itu bisa dicontohkan dengan sapi. Jika ada orang yang tahu bahwa menjelang hari raya, bahwa harga sapi akan selalu menjadi lebih mahal dan berkali-kali lipat menjelang hari raya, maka dia akan mempersiapkan untuk membeli sapi di H-2 bulan, H-3 bulan sebelum hari terjadi. Dan dia jual. Berarti ketika dia jual atau dia beli, dan dia kemudian jual, berarti dia akan kehilangan sapinya. Maka itulah yang disebut dengan berdagang. Karena apa? Karena dia fokus terhadap tren dan juga dia fokus terhadap jual dan beli. Itulah sebut seorang pedagang, mencari margin keuntungan antara nilai jual dikurangi nilai beli. Nah, itu disebut dengan trader. Orang nomor 2 itu disebut dengan investor. Seorang investor itu dia membeli sapi, tapi untuk diperah susunya, sehingga susunya yang dijual, sapinya tetap di rumah. Di kandang, bukan di rumah. Kalau di rumah bau, ya. Kalau ditaruh di kandang dan dia perah susunya setiap saat, dia selalu mendapatkan dari sapi yang sama uang selanjutnya, disebut dengan recurring income. Maka ini adalah seorang investor sapi. Ataupun dia membuka pabrikasi untuk pengolahan sapi dan lain sebagainya, itu disebut dengan investasi. Karena dia tidak pernah kehilangan pabriknya dan dia juga tidak kehilangan sapinya. Tapi kalau misalnya orang spekulasi atau tebak-tebakan, adalah dia tadi malam ngimpi menurut leluhurnya bisnis sapi bagus, besok lusa langsung beli sapi. Di harga berapa dia nggak ngerti, ngolah sapi dia nggak ngerti, pokoknya kata leluhur suruh beli sapi, dia beli sapi. Jualnya juga nggak ngerti gitu ya. Nah itulah namanya adalah spekulan atau ikut-ikutan. Jadi dalam trading pun sama, di pasar modal pun sama, ada trader, ada investor, dan ada spekulan. Spekulan itu yang selalu ngeliatin timeline, katanya si rekomendasi saham A nih, yang katanya super nggak pernah rugi dengan gaya yang begini, paling ganteng begini itu, yang enak juga kalau ngeliatin. Dia beli, ya kan? Itu sebenarnya walaupun dia bayar rekomendasinya, sebenarnya dia sedang spekulasi. Kenapa? Karena dia tidak mengerti apa yang dibeli hanya karena segini. Oke. Yang kedua, kalau Anda berinvestasi dengan di mana Anda membeli sahamnya dengan bertujuan untuk mendapatkan dividennya, dan dividennya Anda belikan lagi saham, sehingga pada suatu saat dari dividennya saja bisa membiayai gaya hidup Anda adalah part of investor. Tapi kalau Anda melihat pada hari ini harga saham murah, lalu Anda tahu bahwa harga saham ini tidak semurah ini biasanya, karena ada harga yang seharusnya di sini, maka Anda mau beli di sini dan nanti Anda jual di sini, dan Anda siap menjual kalau dia rugi juga, maka Anda sedang berdagang saham. Jadi 3 kriteria ini cara berpikirnya berbeda. Oke. Ini ada pertanyaan yang paling sering ditanyain Mas Ryan. Lagi-lagi nih ditanyain.
apakah market sudah berada di bottom tanggal 24 Maret kemarin atau masih ada peluang untuk ambruk lagi? Ini pertanyaan Baik. yang paling sering nih. Iya, kalau ditanyakan peluang, peluang itu akan selalu ada. Alasannya kenapa pada hari ini menjadi sangat beralasan? Satu, market kita volumenya tidak besar. Semenjak bulan Oktober November gitu ya, apalagi semenjak terjadinya bapak yang ganteng satu itu ditangkap urusan dengan Kejagung gitu ya, market langsung respon sangat ragu-ragu, mungkin karena para rekan-rekannya jadi berhenti bertransaksi karena takut juga ditangkap. Itu akhirnya dia juga drop. Dan dengan terjadinya corona ini, itu transaksi drop. Dan asing juga melakukan transaksinya net sell, sehingga ini menjadi drop, dan biasanya drop itu akan menjadi volatility-nya tinggi. Jadi Anda harus berhati-hati berbicara mengenai apakah mungkin, jawabannya akan sangat mungkin. Tapi apakah yakin akan terjadi? Nggak terjadi juga. Kenapa? Karena hari ini pasar hanya mau merespon berita positif, berita negatif. Jadi tidak ada fundamental yang jelas yang dia pegang, tapi lebih kepada berita positif. Oh, naik saat. Sudah naik lama di taking profit. Jadi orang yang masuk ini mayoritas short term trader, tapi investor itu perlahan tapi pasti. Di mana lokal yang masuk, tapi untuk asing itu karena di mana-mana dia sakit, dia tidak bisa entry. Dia lebih baik mengamankan posisi dia karena dia gajah pun tetap harus makan kan. Jadi kita tidak memiliki volatility yang cukup secara volume. Jadi apakah bottom daripada kemarin Maret? Saya tidak tahu. Tapi kalau melihat dari kondisinya sampai dengan isu utamanya yang hari ini dijadikan berita nasional dan internasional terkait corona belum terjadi suatu solusi ataupun terjadi penurunan dari jumlah orang yang sakit, maka itu akan menjadi terus-menerus menjadi berita positif, berita negatif, berita positif, dan berita negatif. Seperti itu. Intinya nggak ada yang tahu ya titik terendahnya berapa, Mas Ray? Nggak. Kalau menurut technical analysis, bagaimana untuk pergerakan saham ke depan, Mas Ray? Baik, technical analysis per hari ini dilihat dari 2 minggu kemarin, indeks harga saham gabungan relatif downtrend, membentuk anak tangga ke bawah. Ini diakibatkan karena kemarin naiknya cukup cepat untuk recovery reboundnya, tapi dia tidak kuat, maka 2 minggu dia turun lagi, aksi profit taking. Jadi perlahan tapi pasti diiris tipis-tipis gitu loh ya. Tentu kalau dilihat dari kondisi selanjutnya, apabila 4.000 tidak bisa dipertahankan, maka kita akan menuju ke 38, 36, 33, dan 31. Kalau itu ada ya, tapi menurut saya yang kita harus perhatikan adalah bagaimana tindakan dari pemerintah untuk bisa menahan dari defisit neraca perdagangan. Itu sangat memberikan view terhadap negara kita, karena kita mau memastikan juga berapa besar tingkat pertumbuhan ekonomi kita. Kalau diramalkan kan kurang dari 1%. Saya pun melihat demikian karena saya bisa bayangkan di dalam satu areal saja mall tutup berapa banyak orang-orang hari ini akibat PSBB, banyak driver Gojek yang Gojek dan Grab itu banyak hanya ambilnya makanan, mereka juga akan menekan gaya hidupnya yang sudah juga cukup sulit, banyak sekali yang curhat, ada juga yang driver-driver taksi juga ini akan menjadi challenge dari mana pemerintah bisa menyelesaikan satu kondisi untuk rakyatnya itu tetap bisa makan. Jadi ada jaring pengaman sosial dan terlihat pemerintah bekerja keras untuk hal itu. Ya, mari kita dukung dengan segala jenis apa yang diminta, kita ikuti agar kita berada dalam satu line untuk bisa keluar. Untuk selanjutnya ini pertanyaan dari Krisna Saput ya. Strategi averaging down yang baik gimana, Mas? Averaging down yang baik ada dua. Yang pertama adalah based on date. Jadi artinya Anda tidak terlalu peduli akan naik dan turun, tapi Anda sudah canangkan setiap kali saya tanggal 1 maka saya akan beli. Atau yang kedua adalah based on market timing. Market timing itu adalah Anda mengambil suatu kesepakatan bila harga saham ini dari selama 1 bulan ternyata turun X%, maka saya akan beli. Jadi ada dua metode, yaitu yang pertama adalah based on date, yang kedua adalah based on price. Atau tidak based on price, maka based on percentage. Silakan Anda lakukan, Anda tentukan sendiri. Kalau Anda tanya ke saya, yang mana yang paling optimal, jawabannya tentu yang market timing optimal. Tapi dalam jangka sangat panjang, di atas 5-10 tahun, maka based on date jauh lebih optimal. Karena akhirnya selisihnya hanya terpaut hanya 2-3%. Seperti itu. Iya. Menarik, Mas.
Ini ada yang nanya tentang sektor konstruksi nih, gimana Mas Ryan? Kalau sektor konstruksi sekarang ini. Iya, baik. Jadi kalau sektor konstruksi pada hari ini juga terhenti ya, karena tidak bisa berjalan karena mengikuti aturan dari pemerintah setempat gitu ya. Ya, yang paling kita tunggu-tunggu sebenarnya adalah apakah prospek dan progres dari pemindahan ibu kota ini adalah perhelatan sektor konstruksi yang begitu besar karena mempengaruhi berbagai macam elemen masyarakat dan juga akan terjadi eksodus besar. Ini menjadi suatu hal yang tetap menjadi target di 2024. Apakah bisa dikejar? Contoh sederhana adalah konstruksi pada hari ini yang sudah harusnya launching pun tidak jadi launching, yaitu contohnya adalah LRT. LRT di Jakarta ini yang melintasi dari Jakarta menuju Bekasi pun itu belum launching, sehingga ya pastinya semoga sih dia tetap dibayar gitu ya, tapi kemungkinan akan terjadi delay-delay, jadi konstruksi pun juga akan terdampak dari project-project yang dia akan terima ke depannya. Jadi nanti begitu ini recovery, biasanya kalau recovery-nya dari sektor real ini akan langsung tiba-tiba ngebut, Anda akan ketinggalan kereta. Karena percepatan ini analis langsung mengupgrade, negara langsung di-upgrade, dari pemerintah luar negeri mengupgrade, langsung terbang ke bulan, Anda nggak kedapatan apa-apa. Anda cuma bilang, sayang gua nggak beli. Biasanya kan begitu. Itu yang sering terjadi tuh investor ya. Kenapa saya nggak beli kemarin-kemarin kan? Gitu. Iya, kalau tahu beli, tahu. Iya. Ini ada yang pertanyaan yang menarik nih, recovery. Apakah selalu akan recovery, Mas Ryan? Atau ada kemungkinan jadi the new normal karena tidak mampu recovery lagi ke titik normal sebelumnya? Apakah ada kemungkinan seperti itu, Mas Ryan? Baik, kalau ini negaranya bukan negara Indonesia, misalnya negaranya menurut saya loh ya, bukan artinya negara itu nggak bagus ya. Sekali lagi jangan samakan kata-kata dengan negara tidak bagus. Kalau negaranya itu adalah Jepang, kalau negaranya adalah Singapura, menurut saya bisa menjadi new normal. Kenapa? Karena orang Jepang secara tingkat kelahiran rendah dan secara edukasi itu lebih well literated, sehingga mereka lebih bisa mengatur keuangan dan gaya hidup, dan pemerintahnya juga sudah demikian disiplinnya. Jadi itu bisa terjadi new normal. Nah, tapi kalau untuk negara-negara seperti Indonesia, di mana pertumbuhan penduduknya itu selalu bertumbuh, dan kita juga tanda kutip ya, kita masih orang yang kadang-kadang tidak patuh terhadap arahan dari negara sendiri. Ya, contohnya saya ini, walaupun ini kadang-kadang masih suka pergi karena bosan juga di rumah gitu ya, tapi tetap menjaga jarak gitu. Tapi artinya adalah kita tetap bisa mengambil suatu mindset bahwa kondisi pada hari ini sebenarnya kita pasti akan recovery. Kenapa? Karena kita berada di dalam areal negara yang secara alami penduduk bertambah, artinya konsumsi akan meningkat. Andaikan Anda juga tidak mau makan, nggak apa-apa, tapi pastinya Anda akan memberikan makan kepada anak Anda. Disitulah kunci dari pertumbuhan ekonomi, yaitu adanya konsumsi. Jadi itu menurut saya menjadi cukup landasan mengatakan bahwa recovery itu pasti akan terjadi. Oke. Berikutnya nih, kalau invest lebih baik fokus pada satu emiten atau lebih dari 2 emiten, Mas Ryan? Seperti pepatah, jangan menaruh telur pada satu keranjang. Baiknya berapa emiten? Baik, jadi saya sudah membuatkan suatu ulasan yang cukup panjang nih, Pak Agus, di YouTube channel saya mengenai investor sejati dengan judul Investor Sejati Tidak Diversifikasi. Jadi memang ada beberapa orang di Indonesia yang kan saya ini kan pro sekali dengan yuk nabung saham nih. Ya dong, saya kan biar sering-sering dipanggil sama Pak Agus kan harus pro sama pemerintah dan yang besar-besar gitu ya kan. Oh, iya, masa arahan dari negara kita nggak ikuti ya kan? Kalau nggak kita batal dapat piagam dari Bapak Presiden gitu kan? Iya. Jadi ada yang mengatakan bahwa salah caranya, bahwa yuk nabung saham itu salah, diversifikasi itu salah, harusnya hanya single stock. Menurut saya, kalau orang mempertaruhkan pada satu harapan hidup, sebenarnya dia sedang berspekulasi, iya nggak sih? Jadi kalau menurut saya sih lebih berpegang adalah milikilah investasi jangan pada satu tempat, tapi pada banyak tempat. Toh kita juga berkaca orang-orang kaya di dunia, orang kaya di Indonesia, bisnisnya apa yang cuma satu? Siapa yang cuma satu? Nggak ada. Semuanya di sektor yang paling candu sekalipun,
Rokok pun punya sektor yang lain. Artinya apa? Artinya yang namanya usaha, yang namanya bisnis itu harus terdiversifikasi. Demikian juga bisnis itu kan investasi. Kita harus investasi itu don't put your egg in a one basket. Tapi kalau ditanya ada berapa, ya Anda berapa banyak Anda bisa mengontrol. Kan kemampuan kita mengontrol berbeda. Saya bisa mengontrol 10. Ada orang yang bisa mengontrol 5. Ada orang yang bisa mengawasi 20. Ya go ahead. Selama Anda merasa mampu, ya lakukan investasi tersebut. Oke, menjawab banget ya. Jadi diversifikasi itu lebih bagus dan sesuaikan dengan kemampuan kita mengontrol apa yang kita investasikan ya. Nah, yang berikutnya dalam masa pandemi seperti ini, apakah ada pengaruh buyback saham ya dengan harga dan volume jual beli yang terus naik pada beberapa perusahaan? Baik, jadi buyback itu adalah pengaruhnya kepada psikologi. Tidak pengaruh langsung kepada market. Kenapa? Karena yang namanya buyback itu adalah part dari intervensi. Ya. Intervensi di bagian manapun dalam hidup kita, di dalam sektor keuangan, itu biasanya tidak akan bisa berlangsung lama. Semakin banyak perusahaan itu membuyback, maka semakin banyak orang yang mau jual. Tapi ada sisi psikologi yang dikandung di dalamnya, berbicara bahwa ternyata perusahaannya yakin ya. Kenapa kalau dia aja berani buyback, kita tidak berani membeli? Jadi psikologi saja, bahwa perusahaannya tuh yakin bahwa perusahaan itu baik-baik saja, maka dia akan membuyback. Gitu kira-kira. Nah ini yang berikutnya nih, ini banyak di berita nih sekarang ini ya. Kita mau rebalancing LQ45 nih, mau lihat siapa yang bertahan dan keluar, apalagi di situasi seperti ini. Tapi untuk saat ini, ketika semuanya terkena dampak, apakah indeks-indeks masih penting jadi acuan, Mas Ray? Oh, nice, pertanyaannya bagus, saya suka. Gini jadi, saya selalu bilang sama semua orang, menjadi juara itu gampang. Tapi tetap menjadi juara itu tidak mudah. Jadi artinya, jangan lihat hanya pada satu kali indeks LQ45 di 6 bulan. Anda akan bias, Anda akan bias. Tapi Anda harus lihat siapa yang mampu bertahan dalam 5 tahun terakhir. Itu Anda akan menemukan juara bertahan. Kenapa? Karena untuk bertahan satu kali itu mudah. Tapi untuk bertahan berkali-kali itu skill loh. Jadi jangan hanya ngeliatin LQ45 satu musim. Tapi liatin tuh 2 periode kali 5 tahun. 10 kali. Mampu nggak dia tahan? Dan ternyata tidak banyak loh yang bertahan dalam 10 tahun. Apalagi dari 2005. Lebih sedikit lagi. Gitu. Ini keren nih penjelasannya ya. Jadi saya tumben juga nih dengar ya. Biasanya orang melihatnya mana yang masuk, mana yang keluar. Tapi lihat yang bertahan, Mas Ryan ya. Iya dong, kan praktisi dan inspirator investasi gimana? Ini kalau ngobrolnya sama Pak Agus begini nih, banyakan bercandanya nih. Ini sudah jam 12 ya di sini. Oh, siap. Mau lanjut lagi atau gimana nih, Mas Ryan? Loh, ada bukannya beberapa pertanyaan lagi nih. Kalau lebih nggak, bukannya lebih dari 1 jam nanti nggak bisa di save? Gimana? Kalau lebih dari 1 jam bukannya nanti nggak bisa di save katanya? Nah, itu dia katanya. Mungkin satu pertanyaan lagi nih. Oh, siap. Saya cari pertanyaan yang paling bagus. Nah, ini nih. Money management yang benar gimana, Mas Ryan? Ini kan penting nih di saat-saat seperti ini. Money management dalam financial planning pribadi atau money management dalam investment. Saya akan coba bahas secara keduanya ya. Jadi dalam money management kita secara personal finance kita, itu kita tetap harus bisa membagi bahwa yang namanya konsumsi kita terhadap pendapatan kita itu tidak boleh lebih dari 50%. Kalau Anda lebih dari 50% dalam goncangan-goncangan seperti hari ini, kemungkinan biasanya Anda sudah tidak memiliki sisa. Itu akan sangat berbahaya. Jangan lupa setelah itu bahwa yang namanya hutang itu pasti, pendapatan itu tidak pasti. Jadi